Dan pagi hari ini pujian akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim, serta kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Sarah Selvi. Shalom, selamat pagi Ibu Sarah. Apa Pagi, kabar Pak pagi Hendro. hari ini? Luar biasa ya Bu Sarah sudah bersama kita. Haleluya, dan diberkatilah Bu Sarah beserta keluarganya. Saudaraku, pagi hari ini kita akan mulai persekutuan kita dan kita akan buka dalam doa. Ibu Marta, mohon bantu buka dalam doa, Bu. Ya, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Puji syukur, terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Yesusku yang manis, terima kasih Allah Roh Kudus, tiada henti-hentinya Tuhan, Kau berikan yang terbaik, yang termanis, yang terindah dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami, dan kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh menikmati Tuhan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, Pak Hendra yang akan menaikkan puji-pujian penyembahan, biar Allah Roh Kudus sendiri yang beracara Tuhan, dengan urapan yang baru yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan, jamahan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pakai juga Ibu Sarah Tuhan, yang akan membukakan rahasia firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di GWG ini. Dengan urapan yang baru mengalir dan mengalir. Jika ada yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Terima kasih. Engkau lawat jiwa-jiwa Tuhan yang mengikuti acara Zoom ini Tuhan. Juga melalui radio Tuhan JCB maupun Facebook Tuhan, YouTube. Jamahan-Mu Tuhan, Kau lawat di segala penjuru arah Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa Tuhan boleh merasakan sukacita yang besar mengalir dalam kehidupan kami selalu. Kami siap Tuhan, kami buka acara Zoom ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Marta. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama datang ke hadapan Tuhan di depan mezbahnya, memuji memuliakan Dia. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau,
sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, hiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk hanya untuk menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Kau Bapa yang sangat mengasihi kami, rencana-Mu selalu indah untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran
setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa dan Raja kami. Bapa, Kau telah mengampuni kami, melayakkan kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa atas perkenananmu di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku.
Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja
sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahtanya dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahtanya dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahtanya dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahtanya dan yang akan memerintah selamanya
Terima kasih Bapa. Inilah korban pujian dari kami untuk kemuliaan-Mu, ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua. Kami percaya Tuhan, dalam firman-Mu ada kekuatan baru, ada kasih yang sempurna yang menguatkan kami semua. Sebab Kau Allah, penguasa alam semesta ini. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu yang membawakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bu Sarah. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini saya bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa kita semua pagi ini sehat, luar biasa, semangat. Amin. Amin. Saya coba share dulu ya. Oke. Baik, hari ini saya akan sharing, saya akan bawakan tentang kesabaran ya. Ayatnya terambil dari Ibrani 10 ayat 36. Di sini dikatakan, saya tutup ini dulu ya. Oke. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise ya. Ibrani Hebrew ya 10 ayat 36. Jadi di sini kalau ayat yang awal bicara tentang ketekunan, tetapi dalam bahasa Inggrisnya ternyata dia bicara tentang kesabaran. Dan hari ini saya mau berbicara soal kesabaran. Kenapa kita harus sabar? Kita tahu bahwa kesabaran adalah salah satu dari buah roh ya. Dan seringkali kalau kita bicara dengan orang akan bilang begini, ya udah Sarah sabar aja gitu ya. Baik ketika kita lagi kesel atau lagi apa, orang suka bilang udah sabar aja Sarah ya. Nah, pertanyaan saya, sabar yang seperti apa yang sedang Tuhan mau kita kerjakan bersama-sama? Nah ini dia ya. Saya coba lihat dari passion itu, untuk saya tarik dalam bahasa Ibraninya. Kalau bahasa Ibraninya hupomone, tapi bacanya on ai katanya. Nah, di dalamnya ternyata di dalam kesabaran, di dalam bahasa Ibraninya, di situ terkandung ada 3 kata. Yang pertama adalah cheerful, ya. Cheerful itu kegembiraan, atau di situ juga dibilang ada hopeful, penuh dengan pengharapan. Kemudian ada endurance, ya, ada ketahanan dan ada kesabaran itu sendiri. Jadi di dalam sebuah kesabaran itu harus ada unsur kegembiraannya, ada pengharapannya, ada ketahanannya, ada kesabaran itu sendiri. Jadi akhirnya saya mengerti, oh Tuhan, kalau saya sabar, ketika saya mengerjakan kesabaran saya harus gembira, saya harus tetap penuh dengan pengharapan, saya harus tetap punya ketahanan iman, saya juga tetap sabar menanti-nantikan janji Tuhan. Nah, kemudian Tuhan menolong saya untuk memahami pengertian ini. Ini ada sebuah gambar, ya. Waktu itu saya ingat satu lagu ya. Lagunya yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai gitu ya. Yang berjalan sambil akan menuai dengan bersorak-sorai. Waktu saya dengar lagu ini pertama kali, saya sempat berpikir, kenapa saya harus menabur tapi dengan bercucuran air mata? Ya nabur aja gitu ya, nggak perlu kayaknya sampai harus mencucurkan air mata. Kalau menuai dengan bersorak-sorai udah pasti gitu ya. Saya kira ketika orang menuai
ya mendapatkan sesuatu, sebuah kegembiraan, pasti bersorak-sorak, ya durian saya mateng gitu ya, panen, wah saya pasti senang. Tapi kenapa ketika menabur orang harus menangis? Nah, lukisan ini menolong saya memahaminya. Kalau kita lihat ya, ini adalah ibu-ibu yang sedang menabur benih, ya, menanam benih padi. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ketika mereka menabur dengan cara mundur. Ya, jadi mundur, tapi ketika dia nanti menuai padi ini setelah matang, dia akan menuainya dengan cara maju. Nah, ini yang Tuhan taruhkan. Ketika kita menabur benih, ya, rasanya yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah kemunduran. Kita mundur gitu ya. Kita menabur waktu, kita menabur doa kita menabur uang kita setiap hari gitu ya. Tapi rasanya ketika kita menabur, kita tidak mendapatkan apa yang kita taburkan. Karena memang belum panen waktunya. Tapi seringkali kita tidak sabar untuk menantikan panen. Dan kita merasa, Tuhan, saya udah menabur doa saya sudah berharap, tapi kok nggak ada hasilnya gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Kita belajar ketika orang menabur, seorang petani. Pernahkah ketika dia menanam, ibu-ibu ini lagi nanam, terus dia bilang gini, udahlah nggak usah nanam, nanti kalau ada tikus gimana? Nanti panen saya dimakan tikus gimana? Atau dia bilang, aduh, kalau nanti banjir, Pak, saya nggak bisa panen lagi gimana? Atau nanti ada kekeringan dan semua padi saya nggak ada panen. Udah, kita nggak usah terusin nanamnya. Saya kira seorang yang menanam benih, seorang ibu yang menanam benih ini tidak pernah berpikir akan ada kekeringan atau banjir atau tikus atau apapun juga. Yang mereka lakukan dengan setia adalah mereka menanam benih. Dan pada waktunya mereka akan menuai. Nah, bagaimana dengan kekristenan kita hari ini? Apakah kita ada sedang pada musimnya, musim menanam, ataukah kita sedang dalam musim menuai? Puji Tuhan kalau kita sedang ada dalam musim menuai, gitu ya. Masa kita bisa bersorak-sorai, tapi mari belajar. Kalau hari ini Tuhan mau kita sabar, lakukan, menabur, menabur, menabur. Ada satu peristiwa di Alkitab yang menceritakan musim juga dalam kehidupan. Mari kita lihat sama-sama. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Saya bacakan ya. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa," kata Elia. "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Oke. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 1 tadi, 41 sampai 45 menceritakan satu peristiwa bagaimana Elia berdoa dan meminta hujan pada waktu itu. Tapi background sebelumnya di pasal yang sama, bagaimana menceritakan pada waktu itu bangsa Israel mereka mengalami tidak turun hujan 3 tahun. Bayangkan ya Bapak Ibu, saya di Bandung yang sejuk, yang nggak terlalu panas, atau di Cirebon yang cukup lebih panas, atau Jakarta yang panas.
Kalau nggak turun hujan 3 tahun, saya kira waduh kebayang panasnya gitu ya. Udah panas, kemudian panen pasti gagal karena tanaman butuh air. Kemudian bukan hanya itu, kita sulit akan menemukan air gitu ya, karena semua itu butuh air. Nah, bangsa Israel pada waktu itu tidak mengalami turun hujan. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa Israel mendua hati menyembah yang namanya dewa Baal. Ya, dewa Baal itu dibilangnya dewa hujan, dewa kesuburan. Sesuatu yang bodoh yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka tahu bahwa dewa Baal adalah dewa hujan, dewa kesuburan. Tetapi apa yang mereka puja itu tidak menghasilkan hujan. Bahkan mereka lupa bahwa mereka punya Yehova Jireh, Allah yang menyediakan gitu ya, Allah yang memberikan gitu ya. Tapi mereka pada waktu itu melakukan kebodohan dan menyembah dewa Baal. Dan akhirnya pada waktu itu Elia membunuh 450 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel ya. Elia itu orang yang heroik menurut saya, ya, orang yang gagah perkasa. Dia nyembelih nabi itu Baal itu dengan sendirian, nggak diceritain gitu berapa orang yang mengerjakan itu. Jadi dia luar biasa, dan waktu itu dia bilang sama Ahab, Ahab, ya, lu makan dan minum aja, dia bilang gitu. Sudah terdengar derau hujan ya, di ayat yang di situ dia bilang bunyi derau hujan dan sudah kedengaran. Nah, ini pembuktian iman. Seringkali kita juga berkata, gimana sembuh? Sudah sembuh? Sudah. Padahal waktu itu dia masih, bener gak ya gue udah sembuh gitu ya. Nah, saya mau cerita bahwa dari sini kita akan melihat dalam hidup kita juga ada 3 musim seperti yang terjadi di ayat ini. Nah, peristiwa ini terjadi di Gunung Karmel ya. Ini saya share, ini adalah Gunung Karmel. Gunung Karmel dia tingginya 530 meter, kemudian panjangnya 49 kilometer ya. Jadi ini Gunung Karmel, tempat di mana Elia membunuh nabi-nabi Baal, kemudian dia dan terjadi mujizat hujan itu di sini. Nah, apa yang saya mau bagikan? Ini adalah fase yang pertama. Nah, ini ya musim yang dialami, yaitu musim tidak ada apa-apanya. Seperti yang di ayat bukan 41, maaf di situ ya. Di ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Nah, musim yang pertama yang kita akan alami adalah musim kekosongan. Musim yang tidak ada apa-apanya. Di mana kita merasa bahwa Tuhan, kok rasanya saya nggak lihat apa yang saya doain. Tuhan, rasanya kok sepertinya gelap gulita. Tuhan, kok rasanya saya itu sudah sampai pada titik terendah dalam hidup saya, dan saya rasanya kok saya nggak ditolong Tuhan. Di sini Elia bilang sama bujangnya, kamu naik. Bujangnya bilang, Elia, nabi, nggak ada. Terus bahkan Elia bilang, lakukan lagi sampai 7 kali gitu ya. Dan mungkin kalau saya jadi bujangnya, aduh Cing atau Elia, kira-kira itu naik ke puncak gunung tuh tinggi gitu ya, capek gitu ya, lelah, udah deh nggak ada apa-apa, tapi bujangnya tetap melakukannya. Nah, saya tidak tahu ya, setiap kita, saya dan Bapak Ibu yang ada di pagi ini, apakah hari ini kita sedang berada di masa musim tidak ada apa-apanya, musim kekosongan, musim kita tidak rasa pertolongan Tuhan. Sama seperti ketika Yusuf di dalam sumur, ketika dia dimasukkan ke dalam sumur, dia mungkin teriak sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus masuk ke dalam sumur? Ya Tuhan, apa salah saya? Tuhan, saya berapa lama lagi saya harus ada di dalam sumur? Ya.
Nah, itu mungkin terjadi ketika Yusuf ada di dalam sumur. Kemudian Daud di gua Adulam, ya, saya bacain ayatnya. Ketika dia dikejar-kejar Saul, di situ Daud berkata, Mazmur 13 ayat 2 ya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Daud merasa ketika dia ada di dalam gua gelap, ya, ketakutan ketika dikejar-kejar, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap aku? Mungkin ini adalah teriakan kita kepada Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi saya harus ada dalam masalah ini, dalam tantangan ini. Tuhan, saya berharap istri saya berubah. Ternyata bukan berubah, tambah parah. Tuhan, saya berharap ya pekerjaan saya menjadi lebih baik, bukan jadi lebih baik, jadi lebih buruk. Keuangan saya enggak ada perubahan. Ini masa yang menurut saya paling menyedihkan. Masa musim tidak ada apa-apanya. Tapi masihkah kita bertahan dan berkata, Tuhan itu baik, teramat baik, dan sangat baik. Ya, itu adalah musim yang pertama. Musim tidak ada apa-apanya. Yang kedua, musim awan kecil. Ya, ayat yang keempat ya. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Ya, ini adalah masa udah ada perubahan. Puji Tuhan ya, yang enggak ada apa-apanya, tapi adanya kecil, sepele, rasanya tidak berharga, tidak berguna gitu ya. Nah, mungkin ini yang terjadi, enggak kosong, tapi ada, tapi enggak cukup Tuhan gitu ya. Nah, kita lihat rekening kita, Tuhan, anak saya mau kuliah, Tuhan, saya mau berobat. Kalau saya lihat rekening saya, aduh, nggak cukup Tuhan, nggak cukup buat apa-apa gitu ya. Pelayanan saya ya kecil, aduh, nggak cukup buat apa-apa gitu ya. Kemudian mungkin banyak pekerjaan saya. Oke Tuhan, terima kasih saya punya pekerjaan, tapi ya kecil, buat nyukupin sehari-hari nggak cukup juga. Tapi balik lagi, di musim yang kecil ini, ketika ada di tangan Tuhan, kita masih bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, bersama dengan Tuhan, yang kecil ini akan menjadi besar. Yang kecil ini berharga di mata Tuhan ya. Cerita yang kita udah tahu di sini. 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, saya bayangin anak kecil ini bawanya 5 roti, 2 ekor ikan. Saya percaya dia nggak bawa roti yang segede-gede gabang yang besar gitu ya. Karena dia namanya juga anak kecil gitu ya. Kemudian 2 ekor ikan juga saya yakin bukan ikan paus yang dia bawa gitu, yang bisa mencukupi untuk 5.000 orang, 5.000 laki-laki. 5 roti yang kecil, 2 ekor ikan, yang secara pikiran, secara logika manusia nggak akan cukup gitu ya. Tapi ketika di tangan Tuhan, ya 5 roti dan 2 ekor ikan memberi makan 5.000 laki-laki, belum dihitung wanita, belum dihitung anak-anak ya. Bisa 10.000, bisa lebih. Itulah yang namanya ketika semuanya ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada mulai dari musim kekosongan, musim awan yang kecil. Ketika saya mempersiapkan ini gitu ya, Tuhan ingatkan saya sempat 14 tahun di Pekanbaru. Ini 13 tahun saya kembali ke kota Bandung. Jadi sebelumnya saya di Pekanbaru dan saya melayani di Pekanbaru. Waktu itu datang seorang pendeta ya, Pastor Russell dari Australia, dan dia doain saya dengan suami. Dan waktu dia doain itu ya, dia bilang begini, Sarah, kamu akan dipakai Tuhan besar. Wah, saya aminin. Amin Tuhan. Kamu akan bicara kepada bangsa-bangsa. Kamu akan bicara di radio. Kamu akan bicara di televisi. Saya bilang dalam hati saya aminin. Amin Tuhan. Tapi waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan,
asa nggak kebayang bicara ke bangsa-bangsa. Kalau radio, oke lah, kalau radio pasti ya tinggal cari siaran, saya bisa siaran gitu ya. Terus di TV, aduh di TV siapalah saya ini gitu ya. Dan waktu itu saya melayani hanya sebagai koordinator sekolah minggu ya. Jadi dan waktu itu saya belum berkhotbah malah di dalam pelayanan. Jadi khotbah saya di depan murid-murid sekolah minggu saja. Jadi dalam bayangan saya Tuhan, saya mirip seperti Sarah yang tertawa gitu ya. Bener gitu, asal nggak mungkin gitu ya. Tapi ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan ingetin, inget nggak 20 tahun yang lalu, itu sudah belasan tahun, hampir 20. Hari ini Tuhan menggenapi apa yang sedang kamu dengar ya. Saya akhirnya dipakai Tuhan ketika saya pelayanan di lewat Zoom, saya bisa bertemu bangsa-bangsa gitu ya. Ada orang-orang dari luar negeri bisa dengar khotbah saya. Kemudian saya juga mulai rutin di Radio Maestro, saya mulai rutin diundang berkhotbah gitu ya. Dan terakhir ada satu pelayanan, dia punya GIS TV ya, jadi dia punya pelayanan TV sendiri, dan saya bisa diundang khotbah. Jadi ada muncul di YouTube, ada gitu ya. Ketika pandemi mengubah pola pelayanan, itu membuat saya bisa bekerja, bisa melayani dengan kapasitas yang lebih besar. Dan waktu itu saya nangis, saya bilang, Tuhan, betul kadang-kadang otak saya terbatas, pikiran saya terbatas, tapi ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya bisa lihat apa yang Tuhan kerjakan itu menjadi besar. Di tangan Tuhanlah peperangan kita, di tangan Tuhanlah perjuangan hidup kita. Apa yang nggak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tapi balik lagi, masihkah kita setia? Masihkah kita berjalan dengan iman kita dan kita tidak mundur? Iman percaya kita semakin kuat, semakin besar di dalamnya. Kenapa? Karena yang ketiga ya, kalau yang musim yang ketiga ini, kita nggak usah cerita. Semua orang mau di musim yang ketiga, di musim hujan lebat ya, ayat 45 sampai ke 46 di situ. Maka dalam sekejap maka langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat ya. Saya tadi bagiin ya di ayat yang kedua, yang musim kedua, dia hanya segenggam awan ya. Kalau belajar fisika, kimia, tahu sendiri kalau hujan dengan segenggam awan itu tidak akan pernah terjadi. Tapi di tangan Tuhan itu mengerjakan hujan yang lebat ya. Ayat 45 sampai 46 berkata, ketika itu maka terjadilah hujan lebat. Hujan bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat demi mujizat kita bisa lihat di musim yang ketiga ya. Kalau boleh saya akan bilang, Tuhan, kalau boleh saya langsung di hujan yang lebat, tapi nggak bisa. Iman kita tidak akan pernah berkembang kalau kita langsung di musim yang ketiga. Setiap musim akan berganti. Saya nggak bisa bilang, Tuhan, saya mau musim panas aja, nggak bisa. Ada masanya musim panas, ada masanya musim hujan ya di Indonesia dengan 2 musim. Sama seperti kisahnya Elia dan Ahab ini ya, dia harus lewati masa kekosongan, masa yang kecil dan sepele, dan yang ketiga adalah musim hujan yang lebat ya. Mari hari ini, pagi ini Tuhan ingatkan kita, dimanapun musim kita hari ini, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau baik, Engkau tetap baik dan sangat baik, karena kita punya Yehova Jireh, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan ya. Saya mau iman kita pagi ini dibangkitkan, amin. Di tangan Tuhan kita boleh menang ya. Iman ini saya selalu ilustrasikan sama seperti bensin. Iman itu bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dari yang kita belum lihat ya. Iman itu seperti bensin. Kita punya mobil sebagus apapun,
Tuhan kasih kita misalnya Lamborghini atau Alphard gitu ya, tapi nggak ada bensinnya. Itu kendaraan pasti mogok, tidak pernah menolong kita bisa sampai kepada tujuannya Tuhan, kepada final di mana destinasi Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Rancangan yang besar, kita nggak pernah sampai ke sana karena kita tidak punya bensinnya. Tapi kalau kita pakai bemo yang jelek, ya bajailah. Tapi ada bensinnya, maka bajai itu, bemo itu akan menghantarkan kita hari ini kepada tujuan, kepada destininya, kepada tujuan yang Tuhan mau. Jadi hari ini, yuk mari. Kita lagi ada di musim yang mana? Enggak masalah musimnya. Yang kita mau jaga adalah iman kita dan terus menabur di dalam kesabaran kita. Kita ada kebahagiaan, ada kegembiraan, ada ketahanan, ada kesabaran yang sesungguhnya dan tetap menaruh pengharapan. Ini ayat yang terakhir buat kita semua. Roma 12 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari tetap bersukacita dalam pengharapan, tetap sabar dalam kesesakan, dalam setiap tantangan kita, dan tetap bertekun dalam doa. Waktunya Tuhan akan ada dalam setiap kita. Jangan pernah kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena setiap kita berada pada perjuangannya masing-masing. Perjalanan iman masing-masing. Yang kita nggak bisa compare dengan pengalamannya orang lain. Mari berjalan, mari terus berjuang bersama dengan Tuhan. Tidak pernah menyerah, tidak pernah cengeng, tidak pernah letih lesu, tapi tetap antusias, layani Tuhan, menabur setiap pagi, dan nantikan Tuhan melakukannya dalam hidup kita. Hujan lebat itu pasti akan terjadi. Amin. Saya stop sharing ya. Oke, yuk kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kalau kami bisa melewati setiap musim dengan setiap musim-musim dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Buat setiap kami yang ada bersama kami pagi ini. Tuhan, terima kasih. Engkau mengizinkan kami melewati setiap musim-musim. Tuhan, berikan kami kekuatan ketika kami berada pada musim kekosongan. Ketika kami tidak melihat apa yang kami doakan. Ketika kami merasa takut. Ketika kami merasa gentar Tuhan dengan masa depan kami, dengan situasi kami. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan, pagi ini pulihkan pengharapan kami, pulihkan iman kami, untuk kami tetap berkata Tuhan, kami kuat bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami, dan kami akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kalaupun yang kami lihat kecil, kami mau berkata kepadamu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk itu boleh mengerjakan pekerjaan yang besar dalam hidup kami. Kami berdoa, biarlah setiap kami pagi ini Tuhan mengalami terobosan-terobosan yang baru bersama dengan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, iman kami bangkit. Kami berkata Tuhan kami kuat, kami sanggup melewatinya, dan kami boleh berkata Engkau Allah yang besar, Engkau Yehova Jireh yang menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, biarlah kami setia sampai akhir. Iman kami bangkit, iman kami bertumbuh di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya kembalikan kepada Pak Hendro, silakan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mendengarkan pesannya lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarah. Terima kasih Bu Sarah. Dan temanya tadi adalah passion, bertekun ya. Saudara, nanti kita akan lebih lanjut untuk, mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang mau melengkapi dengan passion itu.
nanti akan ada sesinya yaitu sesi fellowship, dan itu akan setelah ada doa berkat. Saya pagi hari ini untuk doa syafaatnya saya meminta tolong kepada Ibu Herawati untuk bantu doa syafaatnya, dan doa berkatnya saya meminta Ibu Mulyatin untuk bantu doa berkat. Baik, pagi hari ini saudara ada yang mau didoakan? Silakan raise hand. Ya, Pastor Christian silakan. Ya, oke. Shalom semuanya. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Ibu Sarah Passion ya. Satu lagi kita dapat pencerahan. Terima kasih. Ibu Hera, tolong didoakan. Saya bersyukur dulu karena anak saya boleh berulang tahun kemarin, dan puji Tuhannya dia nggak minta apa-apa, cuma minta orang berdoa di rumah ya. Bersyukur untuk itu. Saya mohon didoakan karena tadi saya ke dokter, saya dinyatakan harus dioperasi tangannya yang kemarin terkilir karena tidak sembuh-sembuh. Tapi ini iman saya katakan langsung bahwa pisau operasi satu pun tidak akan ada yang menyentuh tangan saya. Jadi mohon didoakan apa yang saya imanin itu boleh terjadi. Karena kalau saya dioperasi saya akan tinggal 2 bulan dan tidak bisa melakukan apa-apa, dan itu saya tidak inginkan karena saya suka pelayanan ya. Jadi mohon didoakan itu. Yang berikutnya tadi Sister Stefani mohon didoakan pelayanan beliau mulai dari bulan April akan ke Jepang. Bulan Mei akan keliling Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya akan bulan Juni akan ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah serta Bali lagi. Dan juga di bulan Juni akhir akan ke Amerika untuk ke pelayanan, serta Juli kembali lagi keliling. Jadi itu mohon didoakan Ibu Hera pelayanan beliau supaya tetap sehat ya. Saat ini beliau di dalam waktu yang bersamaan juga sedang melayani, jadi titip salam buat kita, nggak sempat untuk hadir. Ya, saya kira itu Ibu. Terima kasih buat doa-doanya. Oh iya, saya satu lagi. Kami kan sedang konsentrasi pelayanan kepada teman-teman ex-korban mafia ya, yang wanita-wanita ex-korban mafia yang dijadikan prostitusi di masa lalu. Saat ini dengan firman Tuhan kami membenahi hati mereka, dan itu berat sebenarnya untuk kita ya, karena mereka trauma dengan masa itu. So mohon doakan kami dapat hikmat kekuatan daripada Tuhan, tidak mengandalkan apa yang ada pada kami. Terima kasih Ibu Hera, God bless. Ya, thank you Pastor Christine. Dan kemarin kami mau mengucapkan untuk Gendis ya, GWG mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gendis, sehat dan panjang umur serta menjadi kebanggaan buat orang tua ya. Tolong sampaikan pesan atau salam ini kepada Gendis ya, Pastor Christine. Thank you. Kemarin kami mau mengucapkan Pastor Christine-nya sudah leave kemarin saya. Oke. Saya lihat ada Ibu Evi Danio yang sudah resign juga. Bu Evi silakan. Pak Hendro, saya mendoakan tetap Aldo Pak Hendro sampai sekarang belum ada kabarnya. Ya, itu saja Pak Hendro. Aldo ya. Atas semua. Ya, Renaldo Aldo yang ada di Jakarta dengan cucu saya, Nexi Neymar. Sampai sekarang belum ada kabarnya, tapi saya tetap kuat. Apalagi mendengar firman dari Ibu Sarah, saya tetap kuat semuanya. Ya. Iya. Kasih semuanya. Oke Bu Evi, Tuhan Yesus memberkati Bu Evi. Tetaplah bertekun ya. Ya, terima kasih. Dan Ibu Hera, Ibu Dona tadi minta tolong didoakan untuk suaminya, namanya Pak Rudi ya, yang tadi pagi sesak nafas, dan kita doakan supaya Pak Rudi diberikan pemulihan. Mukjizat Tuhan terjadi ya, kesembuhan terjadi.
Oke, ada lagi yang lain setelah ini? Ada yang mau didoakan? Kalau tidak ada, sebentar. Ini ada chatnya siapa? Oke. Chatnya tidak ada pesan apa-apa. Oke, Bu Hera, silakan. Baik, mari kita sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita bersyafaat untuk beberapa teman-teman kita. Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami menaikkannya kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu kembali Tuhan yang mengingatkan kami untuk sabar di dalam menghadapi segala musim yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati selalu Tuhan, dan pakai Tuhan hamba-Mu Ibu Sarah dimanapun ia memberitakan firman-Mu boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terpuji akan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan buat kebahagiaan daripada Ibu Christine Tuhan. Ia boleh melihat anaknya sudah beranjak dewasa, usia 17 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau Gendis juga Tuhan sudah mulai mengerti firman Tuhan dan ia mempunyai bakat seperti maminya Tuhan untuk melayani Engkau. Tuhan Yesus, pakailah Gendis Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati, urapi selalu Gendis Tuhan di dalam sekolah, di dalam hal apapun Tuhan yang dia kerjakan, dan Engkau memberkati juga dia Tuhan. Apa yang menjadi cita-citanya dan kerinduan impiannya Tuhan, kiranya Engkau yang menjawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau sampai dengan hari ini Engkau selalu menolong Ibu Christine di dalam setiap pelayanannya. Bapa, saat ini kami mendengar Tuhan hal yang tidak baik, yaitu Ibu Christine harus operasi tangannya yang bekas jatuh Tuhan, tapi dia tidak mau. Tuhan Yesus, kami pagi hari ini bersepakat membawa hamba-Mu Ibu Christine ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong Tuhan, supaya tangannya tidak perlu dioperasi, tetapi ada jamahan daripada Tuhan Yesus sendiri yang menjamah tangannya sehingga tidak perlu operasi, tetapi bisa baik kembali seperti semula. Ada kekuatan, ada pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu Bu Christine Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau menolong Tuhan. Bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan, dengan hikmat marifat yang daripada Allah saja. Sehingga semua dapat berjalan Tuhan dengan baik dan boleh banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, bagaimana kerinduannya juga, ia sedang menangani Tuhan beberapa Tuhan wanita yang menjadi korban mafia Tuhan, yang senantiasa Tuhan menjadi trauma akan apa yang mereka alami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong Tuhan, urapi Ibu Christine Tuhan, berikan hikmat akal budi-Mu Tuhan, supaya bisa Tuhan membimbing Tuhan para wanita muda ini Tuhan di dalam jalan Tuhan yang benar, sehingga mereka boleh lepas daripada trauma-trauma yang tidak baik Tuhan, tetapi mereka boleh melihat masa depan Tuhan. Di depan masih ada jalan Tuhan yang besar, yang terbuka. Bukakan pikiran mereka Tuhan untuk terbuka. Ada jalan di depan yang indah yang Tuhan sediakan bagi orang yang mau menerima Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau menjamah
setiap Tuhan mereka Tuhan satu persatu Tuhan lawat, supaya Tuhan Yesus hatinya dipulihkan Tuhan, pikirannya dijernihkan, sehingga mereka boleh lihat masa depan yang cerah. Karena masa depan itu ada di dalam tangan Tuhan. Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk buat kami Tuhan, tetapi hari depan yang penuh harapan yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu yang percaya dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bagian ini Tuhan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan merubahkan pikiran mereka. Haleluya, haleluya. Bapa, kami ingat juga Tuhan buat Stefani Tuhan yang senantiasa rindu untuk melayani Engkau. Kami bersyukur selalu kepadamu ya Bapa. Kalau sampai dengan hari ini ada kekuatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang memberikannya semangat, memberikannya kesehatan untuk selalu bisa melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Dan ada beberapa planning ke depan Tuhan. Ia akan ke Jepang Tuhan, pelayanan di bulan April. Dan bulan Mei ia mau keliling Jawa sampai dengan Bali. Di bulan Juni mau ke Sulawesi dan juga berangkat ke Amerika Tuhan, guna untuk melayani Tuhan. Buat jiwa-jiwa Tuhan yang haus dan lapar akan Engkau, buat jiwa-jiwa Tuhan yang mau Tuhan menerima mujizat-Mu. Tuhan Yesus urapi, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus beri kekuatan dimanapun ia melayani Engkau, biar Tuhan pakai dengan kemuliaan, dengan pertolongan, dengan urapan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus saja. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Tuhan senantiasa menyertai di setiap langkahnya, sehingga nama Tuhan saja yang diagungkan, dibesarkan, dipuji, dimuliakan. Tuhan Yesus, Kau tolong senantiasa beri kekuatan, beri semangat, dan Kau memberkati Tuhan dengan dana biaya yang dibutuhkan Tuhan. Karena setiap pekerjaan-Mu juga membutuhkan dana. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tolong selalu Tuhan buat setiap rombongan yang akan berangkat Tuhan, yang akan melayani Engkau. Engkau akan mengurapi, memakai Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Biar jangan Tuhan kesombongan atau kepribadian sendiri yang dipentingkan, tetapi benar-benar pekerjaan Tuhan yang membawa kemuliaan, yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pelayanan daripada Ibu Stefani dan Pak Edward di dalam tangan Tuhan saja. Engkau juga memberkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Senantiasa hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Tuhan saja. Haleluya. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami juga membawa Tuhan Pak Rudi, suami daripada Ibu Dona Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang tahu Tuhan keberadaannya. Kalau pagi tadi ia sesak Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus Engkau menolong Tuhan, supaya Pak Rudi boleh hilang daripada sesaknya. Apa yang menjadi kendala Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Engkau menolong Tuhan, Engkau buka jalan Tuhan, Engkau temukan mereka dengan dokter yang bisa menanganinya dengan baik Tuhan, sehingga tidak terjadi sesuatu pun yang buruk Tuhan, tapi boleh kembali Tuhan Pak Rudi sehat dan boleh kembali beraktivitas. Engkau tolong buat Ibu Dona Tuhan di dalam menangani ini semua, berikan hikmat marifat Tuhan, akal budi bijaksana-Mu menyertai Tuhan dimanapun ia melangkah, agar nama Tuhan selalu dimuliakan dan pertolongan Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Pak Rudi Budona di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami ingat juga buat Ibu Evi Tuhan yang senantiasa Tuhan
rindu Tuhan akan anaknya Aldo dan cucunya Maksi dan Mema Tuhan. Engkau tolong Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Tangan Tuhan Yesus, tangan kasih Tuhan Yesus yang selalu memelihara mereka di dalam damai sejahtera dan keselamatan Tuhan. Di mana keberadaan mereka Tuhan Yesus, Kau gerakkan hati daripada Aldo untuk bisa telepon kepada mamanya memberi kabar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Aldo di dalam tangan-Mu dan cucunya daripada Bu Evi ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menjaga, melindungi, memagari, memelihara mereka Tuhan di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berikan ketenangan buat Bu Evi Tuhan, sehingga Tuhan ia boleh tidak memikirkan karena dia percaya Tuhan segala yang Tuhan jadikan adalah yang baik. Terima kasih Bapa, terpuji dan terpuji akan nama-Mu. Bapa, kami selalu Tuhan rindu, kami selalu Tuhan mau Tuhan Indonesia kami ada di dalam kedaulatan Tuhan Yesus. Engkau yang menolong Tuhan buat presiden kami, buat wakilnya dan buat para menteri, buat para pejabat negara kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Tuhan Yesus, Engkau berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat marifat di dalam mereka bekerja dan berkarya bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu memberkati mereka, Engkau menolong mereka, sehingga Tuhan Indonesia kami boleh damai. Tuhan Yesus, kami ingat Tuhan, buat Indonesia kami ke depannya Tuhan, buat pemilu Tuhan yang sebentar lagi akan diadakan di 2024. Tuhan Yesus, kami mohon Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus-Mu menolong kami semua ya Bapa. Engkau tunjukkan kami untuk memilih Tuhan calon presiden yang terbaik Tuhan Yesus. Engkau kirimkan Tuhan seorang calon presiden yang baik Tuhan, yang bisa memimpin negeri kami, negara kami Tuhan, kepada kedamaian, kepada Tuhan kesejahteraan, untuk saling menghormati, saling menghargai, dan boleh Tuhan pimpinan yang bijaksana Tuhan, karena bangsa kami adalah bangsa yang majemuk. Tuhan Yesus, yang begitu banyak kepercayaan, tetapi Tuhan Yesus, Engkau tahu kami menyembah kepada Tuhan yang hidup. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau Tuhan memberikan urapan, memberikan pimpinan, memberikan Tuhan hikmat, marifat, kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong mereka Tuhan di dalam memimpin Tuhan, di dalam memimpin negara ini. Dan juga Tuhan urapi setiap kami untuk selalu Tuhan berdoa bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan kedaulatan, karya Tuhan yang besar dinyatakan, dijadikan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Indonesia kami di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan kedaulatan Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga tidak lupa selalu berdoa buat para pemimpin GWG kami Tuhan. Urapi Pak Hendra, urapi Pak Hendro, Pak Nolvin, Pak Rama Tuhan, Pak Bobi, Bu Lisa Tuhan, di dalam mereka Tuhan mengerjakan segala sesuatunya bagi GWG. Tuhan, satukan hati mereka.
Pimpin hidup mereka selalu Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan. Jadikan mereka pelaku-pelaku daripada firman-Mu, bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mereka boleh hidup benar, mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, mereka boleh menjadi contoh mentor yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati kehidupan mereka Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemimpin GWG ini di dalam tangan Tuhan, dan Engkau juga memberkati setiap kami peserta GWG ini Tuhan. Tolong kami Bapa, agar kami boleh menjadi Tuhan, alat-alat Tuhan yang baik, yang setia, yang hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, terpuji akan nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, setiap kami yang ada dalam GWG ini, baik dalam Zoom, dalam YouTube, dalam radio, dalam Facebook Tuhan, ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Terpuji akan nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan, doa kami ini Tuhan, pengharapan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang baik, yang luar biasa. Haleluya, haleluya, amin. Bu Mul belum di-unmute mic-nya. Di-unmute, Bu. Loh. Oh, itu lagi. Oke. Ya. Oke, mari sama-sama kekasih Tuhan yang saat ini masih dalam hadirat Tuhan, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi orang-orang yang terus taat dan setia, sabar menanti dalam segala sesuatunya. Sebab itu, mari bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapa, inilah hamba-hambamu, kekasih-kekasihmu yang terus taat dan setia dalam pengharapannya kepadamu ya Tuhan, bahwa janjimu iya dan amin, janjimu bagi setiap orang-orang yang berharap kepadamu. Dan kini saatnya ya Tuhan, kami boleh menerima janji Tuhan yang tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua berkat yang kami sudah terima dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kekuatan buat iman kami, kekuatan dalam rohani kami, pengharapan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini ya Tuhan, kami bersama dengan Engkau. Dan oleh sebab itu, kami yang mengadakan tangan di hadapan Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan kami siap diberkati Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah mengadakan tangan di hadapan-Mu, siap menerima berkat janji Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa mata Tuhan yang terus terarah kepada setiap orang-orang yang taat dan setia, yang mengasihi pada saat apapun mengasihi Tuhan, dan janji Tuhan dicurahkan pada saat ini. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau masuk dan saat Engkau keluar, dan pada saat Engkau duduk maupun saat Engkau berdiri. Tuhan memberkati Engkau. Berkat-berkat iman rohani dan jasmani surgawi pada saat ini terbuka dan dicurahkan berkatnya bagi saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, terima dalam nama Tuhan Yesus berkat rohani dan jasmani dari hari ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kembali menyertai saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, boleh sama-sama katakan amin, Amin. amin, amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Hera dan juga Bu Mul. Dan saatnya kita mau berfellowship. Saya minta tolong kepada Pak Mario untuk bantu fellowship pagi hari ini. Ya, silakan Pak Mario. Oke, shalom semuanya. Haleluya, haleluya. Hari ini pasti kita diberkati oleh sharingnya Ibu Syara ya dalam hal menghadapi setiap musim. Satu hal kita percaya bahwa semuanya adalah dalam pengharapan ya. Oke, kita mau buka sesi tanya jawab ini. Silakan ada yang mau menanggapi, menambahkan, atau mau bertanya, silakan. Belum ada? Mungkin satu hal ya dalam hal ini yang saya dapatkan dari apa yang Ibu Syara sampaikan ya. Baik sekali gitu ya kan dalam hal ini karena hubungannya jelas ya. Ibu Syara membawakan di satu Raja-Raja 18 itu di kata pembuka ya, kata pembuka Ibu Syara sampaikan adalah Ibrani 6 ayat 12 ya kan. Jadi jelas. Dari satu Raja-Raja 18 sampai yang di 46-nya kita bisa baca ya dalam hal ini ya. Itu ada hubungannya jelas banget dengan Ibrani ya. Saya pikir bagus banget ini ada benang merahnya bisa begitu klop gitu ya kan. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Nah, Ibu Syara tadi membuka apa? Ibrani 6 ayat 12 itu salah satunya adalah yang di awal, jangan lamban ya Bu ya, kalau gitu ya. Jangan kamu lamban. Ini. Bukan Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 6 ayat 12 ya Bu tadi dibilangnya ya. Ibrani 6 ayat 12 coba. Kalau yang saya tadi Ibrani 10 ayat 36 sih Pak. Oh, Ibrani 10 ayat 36. 36 ya. Oh, sorry. Saya catatnya salah berarti. Ayat 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Oh iya, betul. Ya, saya dapatkan yang Ibrani 6 ayat 12 juga sama. Di situ ada passion ya. Tapi di situ jelas bahwa untuk passionnya itu Ibrani 6 ayat 12 itu dibilang sebentar. Ibrani 6 ayat 12. Ibrani 6 ayat yang ke-12. Ini agar kamu jangan menjadi lamban, ya kan? Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Gitu ya. Saya dapatkan itu, nggak tahu tiba-tiba kok dapatkannya Ibrani, saya tulisnya Ibrani 6:12 di sini ya. No problem, tapi intinya jelas ada kesabaran, tapi di samping kesabaran itu kita diminta giat ya. Jangan lamban ya. Itu Elia juga lakukan untuk memberitakan ke Ahab itu dia berlari. Saya bayangkan ya itu ya Bu ya. Ketika dia di Gunung Karmel ya, di gunung ya, kembali ya waktu dia bicara dengan bujangnya itu di gunung. Dia harus turun itu lembah Yizreel, bayangin ya. Itu turunnya begitu curam loh pastinya ya kan seperti Ibu Syara tadi kan gambarnya. Gunungnya itu begitu, bukan yang enggak curam, yang landai tidak. Ya gunungnya tuh curam gitu, sep aja ya kan, gitu. Saya bayangkan dia turun begitu tajam, begitu curam. Itu dia mau sampaikan kebenaran Allah gitu kan. Oh ini loh, ada suatu pengharapan yang udah jadi dari sekepal tanda hitam, ya Bu ya. Sekepal tanda hitam
itu jadi hujan gitu. Nah, itu ya. Jadi kembali kita harus ada melihat dengan mata rohani. Segala sesuatu kita melihat dengan mata rohani kita. Baru sekepal, tapi lihat ya yang terjadi dari sekepal itu, hujan turun, hujan lebat turun. Ada yang mau bertanya atau tambahkan? Ibu Mulyatin silakan kalau ada yang tambahkan. Iya. Ya, kita tahu dengan kenyataan ya bahwa memang kehidupan 1 tahun pasti ada musimnya ya, ada musim kemarau, ada musim hujan, pasti ada musimnya. Demikian juga hidup kita pasti ada musimnya ya. Itu adalah setiap kehidupan pasti kita semua akan mengalaminya. Nah, pada waktu musim kemarau pasti itu kalau dulu musim paceklik gitu ya, susah makanan, susah ini karena semuanya kekeringan. Bagi yang tidak punya lahan luas, nggak bisa punya tabungan padi, beras gitu ya dulu. Kalau sekarang itu kan nanam padi udah nggak bermusim istilahnya. Tapi yang kami alami itu seperti itu gitu ya. Nah, kita dijelaskan di sini benar sekali gitu ya bahwa ada musim nanam yaitu menabur dan merawat dan juga menuai akhirnya gitu. Nah, barang siapa yang pada waktu menanam, menabur, merawat pasti dia akan menuai. Tapi barang siapa yang tidak menabur, tidak merawat, pasti dia juga tidak akan menuai gitu. Nah, ini yang kita dapat gitu ya. Jadi marilah kita berbijak, kita tahu bahwa setiap kehidupan ada musim, setiap tahun ada musim. Jadi pada waktu nanam ya harus nanam gitu kan, harus nabur gitu. Pada waktu merawat harus dirawat gitu kan. Artinya enggak ya nabur aja, ada waktu merawat itu yang lebih susah lagi gitu kan, yaitu ketekunan gitu, ketekunan kesabaran gitu ya. Harus benar-benar dirawat. Apabila dirawat dengan baik pasti itu hasilnya baik gitu. Nah, demikian juga kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita enggak jadi orang percaya yang barbar gitu kan. Jadi ya udah percaya ya sudah gitu kan, kayak tadi Bu Sarah bilang nggak usah nanam gitu, terserah nanti gitu. Enggak gitu kan gitu. Aku ada pernah punya saudara melayan gini. Kita udah kasih ladang, tapi dia nggak pernah mau nanam. Dia alasan tadi seperti Bu Sarah, nanti kalau nggak tumbuh gimana, nanti kalau ini gimana, nanti gimana gitu. Akhirnya dia nggak pernah kerjain itu tanah itu ladang, selalu disewakan, dia terima ini doang. Nah, akhirnya kan dia dapatnya sedikit. Nah, saya dapat seperti dari Ibu Sarah gitu ya, benar sekali gitu. Nah, orang ini adalah saya ambil orang yang memang orang malas. Nah, kalau orang malas jangan makan, firman Tuhan ya, malas jangan makan gitu kan. Nah, demikian juga kita ya, kita mau harapin yang istilah terima aja terima. Banyak kan orang suka terima hadiah doang gitu ya, tapi nggak mau nabur. Wah, kalau dapat hadiah sukacita. Ya, tapi seberapa sih orang kasih hadiah gitu? Nggak akan mencukupi kebutuhan kita. Beda dengan hasil kerja keras kita gitu ya. Hasil kerja keras kita pasti gitu loh. Pasti Tuhan akan cukupkan. Itulah yang saya imani dan saya kerjakan gitu ya. Walaupun hari ini kita nggak lihat, nah itu kayaknya berat banget ya gitu ya. Tapi dengan taat tekun dan setia percayalah gitu, percaya, dan saat ini sudah kelihatan tumbuh gitu ya. Senang sekali gitu. Tadi bilang harus ada kegembiraan gitu ya, ada sukacita ya, ada pengharapan gitu ya. Jadi itu sabar
kegembiraan. Jadi orang nabur jangan dengan cut gitu ya. Orang nabur jangan dengan enggak berpengharapan. Kita percaya gitu kan. Gembira harus sukacita gitu. Sukacita aja gitu kan. Beri dengan sukacita aja gitu. Jadi itulah saya imani, saya percaya gitu sampai saat ini gitu ya Pak. Pak Mario, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ibu Sarah, ada tanggapan atau tambahan? Terima kasih Bu Sarah, luar biasa. Puji Tuhan. Lanjut dulu Pak, sudah cukup Oke. jelas dari Ibu Mulyatin. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, emang tadi saya ada dititipi pesan sama Pak Hendra, ada yang mau disampaikan oleh Pak Simon. Dalam artian mungkin Pak Sentris Simon ya, dalam ini nggak ada lagi nama Simon soalnya di sini. Betul Pak Simon? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan, oke. Ibu Sarah boleh simpulkan dulu apa yang ya istilahnya satu momen yang Ibu sampaikan hari ini ya dari sharingnya. Silakan Bu, terima kasih. Ya, kembali sih dari yang tadi yang kesimpulannya adalah setiap kita akan melewati setiap musim-musim yang berbeda. Jadi, jadilah anak Tuhan yang tidak diam. Dimanapun musim yang kita sedang lewati, balik lagi betul seperti yang tadi Pak Mario bilang, kita itu tidak diam. Menabur itu mengerjakan sesuatu ya. Jadi jangan pernah jadi anak Tuhan yang pasif, yang hanya nunggu gitu ya. Yang tapi pengen nuai gitu. Itu keanehannya gitu. Banyak anak Tuhan itu pengen nuai dari apa yang nggak pernah dia tabur gitu ya. Nah, yang tetap kita harus lakukan hari-hari ini adalah kerjakan. Ya, Tuhan bilang keselamatan itu gratis, tapi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar ya. Jadi keselamatan yang kita udah dapat tuh harus dikerjain gitu. Ya, nabur dengan doa, nabur dengan uang, nabur dengan tenaga, nabur dengan apa yang Tuhan mau kerjakan keselamatan kita. Itu aja sih. Amin, amin. Ya, jadi saya mau juga kasih penutup sebelum Pak Simon ya. Saya dapatkan hari ini adalah bahwa jangan lihat musim kemaraunya, ya kan? Kita harus lihat bukti, ya kan, kesabaran untuk di dalam bukti kesabaran di dalam pengharapan. Tuhan memberikan pengharapan, Dia adalah sau yang kita lemparkan di belakang tabir, ya kan? Dan kita sudah membuka, Tuhan sendiri sudah membuka tabir itu, ya. Hari ini kita semua jemaat GWG dalam artian jangan sampai putus harapan. Karena sekepal warna hitam itu akan menjadi besar, ya kan, dengan mata rohani kita. Dan musim hujan itu pasti akan datang. 2023 pasti kita lewati. Orang di luar sana, orang dunia sana mengatakan bakal susah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan pengharapan sejatinya. Haleluya. Silakan Pak Simon. Pak Simonnya mana? Ada.